Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para netizen warga Konoha? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat, tenang, dan tentunya terbebas dari lilitan hutang. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan bahas film yang berjudul Baiklah, daripada saya berebut bagaikan motor kehabisan bensin, mendingan langsung aja satset dan inilah alur ceritanya. Film diawali dari seorang vlogger bernama Denny yang sedang ngevlog temannya bernama Alec, Anna, dan Paula yang baru saja tiba di negeri seberang. Life and soul of the party. Not in the movie. And I'd like to present to you my two amigas from Madrid. Let's say And all the guys that come our way. Hingga kemudian setelah keluar dari bandara, mereka yang hobinya traveling antar samudra, mereka langsung menikmati hari pertama liburnya dengan berjemur di pantai. Tak hanya sampai di situ, setelah kelamaan berjemur, mereka yang mencari tempat eksotik untuk berkemah, lantas mereka mengikuti peta yang dipinjamkan oleh penyewa mobil. What's with this map? I can't understand anything. Dikira paham, ternyata mereka tidak paham dengan rute yang ada di peta. Dan oleh sebab itu takut salah jalan ke rumah mantan, mereka mencari orang untuk bertanya sekaligus sambil jajan. I haven't seen any place to eat. It's crazy. Hello? Kapochola. Sorry, we don't speak Mallorcan. Do you know the way? Yes, just go back up this main route here. Rupanya mereka akan menuju ke sebuah tempat yang bernama Kalhoya. Hingga kemudian sambil bertanya rute singkat menuju tempat itu, Ana kebelet pipis. Oh, damn it. No more jugs left here. Hello? Aduh, alih-alih mengambil air galon di gudang, pria tersebut malah mengintip Ana di kamar mandi. Hingga kemudian Alec yang merasa perbuatan pria itu mirip kakek Sugiono, Alec langsung mengajak mereka untuk pergi. Let's go! Okay, take it easy. Di tengah perjalanan, saat mereka berdebat soal jalan yang mereka lalui bukanlah jalan pintas yang sebenarnya, Alec marah dan meminta mereka untuk diam. Terlebih mereka tidak ada yang bisa menyetir. Mendengar hal itu, Denny yang merasa Alec kecapean, Denny meminta Alec untuk istirahat dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Namun baru saja Denny berkata, tiba-tiba... Those are badass, I'm telling you. Alex! Oh, Stop Paula, like that! Are look you up- trying to kill us? Paul, look over there. There's a guy in the middle. Dead. I don't know. Maybe he is dead. Sir? Dikira modar, ternyata hanya pingsan. Takut pria tersebut terkena serangan juntak, mereka akan menelpon rumah sehat. Tapi seperti biasa, sutradara selalu memberi adegan susah sinyal. Ditambah lagi pria itu tidak mau dibawa ke rumah sehat. Di tengah kebingungan, mereka mengangkat pria itu ke dalam mobil. Over at the end of the road there is a mill. Hey, by the way, what's your name? Cisco Serra. Rupanya pria tersebut bernama Cisco. Lantas, sambil meminta mereka mengantar ke rumahnya yang ada di ujung jalan, Cisco berterima kasih kepada mereka yang sudah menolongnya. I'm gonna see if anyone's here. Okay. Setibanya di rumah Cisco, Alec yang kebingungan karena tak melihat orang satupun di tempat itu, Alec meminta temannya untuk membawa Cisco. Sementara Alec akan memanggil keluarganya. Is anybody there? Hey. Oh, hey. Where's he at? He's in the car. Want to help us? Thanks. Setelah membawa ayahnya masuk, lantas Tom yang merupakan anak Cisco ingin berterima kasih kepada mereka dengan menawarkan makan malam. Namun mereka menolak dengan alasan mereka sudah membawa banyak bekal dari rumah.
Ditambah lagi mereka tak ingin merepotkan keluarga Cisco. Dan setelah itu, sambil bertanya arah kembali ke jalur utama yang sudah mereka lalui, mereka pamit untuk pergi. Oh, great. Aduh, akibat sikap terlalu kepo, sontak Alex harus tumbang setelah dihantam psikopat gendut bertopeng patkai. Di saat itu pula mereka yang melihat Alex sudah tak berdaya. Tiba-tiba, God, lock the doors! Rolling up! Rolling up! What? rupanya psikopat sengaja membiarkan mereka tetap hidup. Akan tetapi bagaimana nasib Alex? Apakah sudah almarhum? And then we can call the authorities, okay? Oh my god! We're gonna head back to Cisco's house, okay? Come on, let's go! Let's go! Di tengah kepanikan saat melihat psikopat pergi membawa Alex, Dani mengajak para ladies untuk meminta bantuan kepada keluarga Cisco. Keep going. Cisco! We need help! Need help right now. We'll find him later. Sungguh tanpa diduga, orang yang sebelumnya mereka tolong adalah keluarga psikopat. Di saat itu pula mereka yang sadar dirinya dikurung bagaikan kucing Anggora. Mereka mewek sejadi-jadinya. Paula, please wake up. What is this? Go find Grandpa, Tomio. He was your boyfriend, right? I don't think he's gonna come around again, so... Di tengah rasa pasrah saat Cisco berkata jika Danny sebentar lagi akan almarhum, mereka terlihat ketakutan dan memohon untuk membebaskannya. Mereka juga berjanji tidak akan memberitahu siapapun jika Cisco melepaskannya. Ditambah lagi mereka juga bersedia memberikan semua uang mereka jika Cisco mau. Mendengar perkataan para ladies, Cisco berkata jika dia tidak butuh uang itu, melainkan Cisco hanya menginginkan Paula. What do you think, Papa? Nice selections. Ternyata kakek tua tersebut adalah ayah dari Cisco sekaligus kakek dari Tom. Di saat itu pula mereka yang merasa kakek tua bisa diajak negosiasi, lantas para ladies minta maaf dan memohon untuk menyelesaikan semua itu secara baik-baik. You can't keep us here, okay? It's a crime. An explanation? That's not even worth it. We can settle this as civilized people. Entah apa yang mereka rencanakan, bukannya setuju, kakek malah membentak mereka dan meminta mereka untuk diam. Hingga kemudian sambil menyuruh Cisco untuk memberi makan para ladies, kakek langsung pergi. Rupanya Alex masih hidup. Di saat itu pula ia yang menyadari dirinya sedang digantung bagaikan kepompong. Alex memohon supaya psikopat melepaskannya. Akan tetapi... You sick fuck, you better just let me down! I'm gonna fucking kill you. Akhirnya akibat kebanyakan nyerocos seperti saya, Alex almarhum tanpa indera perasa. Please help us. Please. Keesokan harinya, Paula yang sudah tidak kuat menahan lapar, Paula terpaksa makan dengan makanan yang seperti makanan pus. Paula. Danny. Paula, what the fuck is this place? Akhirnya, Danny sudah sadar. Di saat itu pula Danny yang menyadari dirinya dan para ladies terkurung dalam sangkar. Danny mencoba menenangkan Paula yang terlihat sangat ketakutan. Give me your hand. Give me your hand. Well, maybe I crossed the line when I hit you so hard. It looks like you have a boyfriend again. Sungguh tanpa diduga, Cisco mengajak Paula makan pisang coklat di depan Danny. Tak hanya itu, Cisco juga berjanji akan membebaskan Paula jika Paula bersedia. Mendengar hal itu,
Denny yang tak rela Paula makan pisang lain, lantas Denny meminta Paula untuk tidak percaya kepada Cisco. Of a thing. Look. Oh, don't believe him. He's lying Shut your to you. mouth. Just. This offer is good for only one person. Please, Paula. I'm really sorry. Aduh, dasar ladies tak tahu diuntung. Bisa kita lihat bukannya menolong sang pujaan hati dan bestinya, Paula malah memikirkan dirinya sendiri dan berlari seetian-etiannya. Akhirnya, akibat tidak setia kawan, Paula sudah almarhumah. What'd you do? Where is he? Singkat waktu, saat Denny melihat psikopat bertopeng dan Cisco sedang sibuk melakukan sesuatu, Denny merasa sok jago dan menantang Cisco untuk berduel secara jantan. Do you think you're tough? Huh? Tito, get him out. Come on now. Paula! Sungguh memalukan sekali. Akibat besar bacot di awal, Denny harus tumbang setelah di smackdown Cisco. Hingga kemudian Cisco yang sudah muak dengan bacotan Denny yang terlalu sombong, Cisco langsung kasih paham. Bukan psikopat namanya jika tidak brutal. What are you looking at? Put me down! Stop! What are you doing? Or I'll cut your fucking tits off, you got me? Malam harinya, saat Anna dibawa psikopat bertopeng untuk makan malam bersama keluarga Cisco, sontak Anna merasa panik saat mendengar kakek menjodohkan dirinya dengan Tom. The best in Mallorca. Come on, have some. You better. Looky here, we have fresh. We killed our pigs and ate them. And they're moving months, and I'm telling you the truth. It's Tomeo. He's a good-looking boy. Look at him. Di tengah kepanikan saat kakek memaksa Anna untuk menemani Tom yang belum pernah ganti oli, Cisco langsung membawa Anna yang akan kabur ke dalam kamar. Listen to me, you understand? Don't you mess this up. Don't bother me anymore. Bagaikan meong mendapatkan ikan asin, Tom langsung menjalankan aksinya. Akan tetapi, setelah mengeksekusi Tom, lantas Anna yang akan kabur terlihat mengendap-endap sambil membawa sendok garpu. Hingga kemudian di tengah kepanikan saat Anna mendengar suara orang yang datang, Anna langsung bersembunyi di dalam lemari. Good night. Ternyata tanpa Anna sadari, ia berada di kamar si kakek. Hingga kemudian saat Anna melihat situasi sudah aman, Anna yang akan bergegas untuk keluar, tiba-tiba dikira kosong, ternyata isinya psikopat yang sedang bobok cantik. Melihat itu, Anna yang merasa sudah terlanjur masuk ke ruangan yang salah, Anna kembali bersembunyi di sebelah kulkas. Sontak Anna pun kaget saat melihat jeroan dipajang di ruangan psikopat.
Dirasa itu semua adalah jeroan orang. Lantas Ana yang takut psikopat terbangun. Ia pun bergegas pergi sambil merangkak. Malang sekali nasibmu, Cisco. Bagaimana tidak Ana menghajar pisangnya secara brutal. Shut up, okay? You're making me nervous. Come on. Come on. Hingga kemudian di saat Ana menolong Danny yang sedang tak berdaya, Cisco memanggil psikopat bertopeng untuk mengejar mereka. Tito! They're getting away! Girl, you gotta get going! Go! Get out of here! What are you gonna do to me, you fuck? Akhirnya, berkat pengorbanan Danny, Ana berhasil pergi meskipun terpaksa meninggalkan Danny. Keesokan paginya, Ana yang sudah berlari semalaman, Ana terlihat luntang-lantung dan masuk ke sebuah rumah kosong. Singkat waktu, Ana yang merasa psikopat sudah tidak mengejarnya, Ana terlihat berjalan tanpa arah untuk meminta bantuan. Hingga kemudian di tengah perjalanan dengan teriknya matahari yang menyengat ke ubun-ubun, sontak Ana merasa lega ketika melihat ada mobil yang datang menuju ke arahnya. Aduh, rupanya itu adalah psikopat bertopeng yang masih mengejarnya. Di tengah kepanikan sambil latihan maraton keliling padang pasir, Ana berlari seedian-ediannya. Kemudian, psikopat yang melihat Ana sedang bersembunyi di kandang si Bibi, psikopat memeriksanya. Kira-kira apakah psikopat bertopeng bermain petak umpet? Dirasa sudah aman, Ana yang berjalan merangkak keluar di tengah segerombolan kawanan Bibi. Tiba-tiba, singkat waktu, saat Ana berhasil lari dari kandang si Bibi, Ana terus main kejar-kejaran dengan masuk ke ladang orang. Untung saja Ana pernah ikut lomba bela diri, sehingga Ana bisa menghindari serangan psikopat. Di saat itu pula Ana yang melihat senjata psikopat bertopeng jatuh. Ana mengambilnya dan berbalik mengejar psikopat. Kira-kira bagaimana keadaan psikopat? Apakah dia sudah almarhum? Tidak semudah itu. Stop! Please! Sungguh menyebalkan. Akibat Ladusing disuruh sutradara dengan pura-pura nggak tahu, Ana kembali tertangkap. Sesaat kemudian, Ana yang tersadar dengan keadaan tangan sudah terikat, sontak Ana panik melihat semua orang memakai topeng. Esfuerzo mío. Akhirnya setelah cukup puas ikut lomba maraton keliling padang pasir, Ana harus almarhumah.
Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana, apakah film ini cukup mengerikan? Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.